ikatan kimia 1, yaitu tentang subbab ikatan kovalen koordinasi. Bagaimana Sobat 100? Ada yang ingat apa itu ikatan kovalen koordinasi? Oke, ikatan kovalen koordinasi itu adalah bagian dari ikatan kovalen. Nah, di sini pasti ada perbedaan antara ikatan kovalen biasa dengan ikatan kovalen koordinasi. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat penjelasan dari saya ya. Kita lihat di mana ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terjadi jika elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari salah satu atom saja. Jadi seperti ini perbedaannya dengan ikatan kovalen biasa. Kalau ikatan kovalen biasa artinya pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan itu berasal dari masing-masing unsur. Artinya masing-masing unsur saling menyumbang atau saling memberikan. Tapi kalau kovalen koordinasi artinya pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan itu hanya berasal dari salah satu atom saja. Jadi kemungkinan salah satu unsurnya tidak akan menyumbang. Itu yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, biasanya ikatan kovalen koordinasi itu bisa dilambangkan dengan anak panah. Jadi seperti ini. Ini adalah lambang ikatan kovalen koordinasi. Kalau ikatan kovalen biasa biasanya tinggal pakai garis. Artinya jika satu unsur nyumbang satu unsur nyumbang satu, ada 2 elektron akan menjadi satu garis. Tapi jika satu unsur nyumbang 2, satu unsur nyumbang 2 menjadi 4, maka akan menjadi 2 garis. Itu adalah ikatan kovalen biasa. Bagaimana Sobat 100 untuk penjelasan ikatan kovalen koordinasi? Dari pengertiannya sudah mengerti ya? Oke, kalau sudah mengerti, untuk lebih jelasnya bisa saya beri contoh ya. Kita lihat contohnya. Jadi contoh di mana saya punya senyawa SO2. Apakah benar di dalam senyawa SO2 ada ikatan kovalen koordinasi? Bisa kita lihat. Yang pertama, langkah pertama pasti sama. Kita akan menuliskan dulu konfigurasi elektron dari unsur S dan O, karena kita harus tahu dulu jumlah elektron valensi dari S dan O. Kita lihat untuk S di mana nomor atomnya 16. Jadi S nomor atom 16 artinya jumlah elektronnya juga 16. Kita buat konfigurasi elektronnya. Sudah ingat ya Sobat 100 untuk konfigurasi elektron dari S. Jadi kulit pertama akan kita isi 2 elektron. Dari 16 sudah kita ambil 2, sisa 14. Di mana di kulit kedua maksimal 8. Berarti kita isi 8. Dari 14 sudah diambil 8, artinya sisa 6. Maka di kulit terakhir karena sisanya kurang dari 8, langsung kita tulis. Berarti di kulit terakhir ada 6. Karena di kulit terakhir ada 6 elektron, maka untuk mencapai stabil, artinya untuk mencapai 8 elektron, 6 di sini cenderung akan menerima 2 elektron. Oke ya. Kemudian kita lihat untuk oksigen. Berarti O nomor atomnya 8, artinya jumlah elektronnya juga 8. Kita buat konfigurasi elektronnya. Tadi di kulit pertama pasti akan terisi 2 elektron. Berarti diisi 2 elektron, 6 sudah diambil 2, masih sisa 6. Kalau sisanya kurang dari 8 atau sama dengan 8, langsung kita tulis ya. Berarti 6 sama, karena 6 untuk mencapai stabil, artinya untuk mencapai elektronnya menjadi 8, dia cenderung menerima 2 elektron. Nah, kita lihat karena di sini S menerima, O menerima, artinya dua-duanya adalah unsur non-logam. Kalau ikatan yang terjadi dari unsur non-logam dan non-logam pasti terjadi ikatan kovalen. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah di dalam senyawa SO2 itu ada ikatan kovalen koordinasi. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kita gambarkan dengan rumus Lewis. Jadi bisa kita lihat rumus Lewis atau struktur Lewis dari SO2. Karena S di sini jumlah atomnya 1, maka kita letakkan di tengah S, kemudian oksigennya 2 akan mengelilingi S. Berarti ada O.
Kemudian kita lihat ternyata O elektron valensinya 6, untuk stabil dia menerima 2 elektron. Kita lihat dulu ya, O sebelah kiri, berarti ada 2 elektron. Untuk stabil dia akan menerima, sehingga unsur S-nya di sini akan memberikan elektron ke O sebanyak 2. Oke. Kemudian O sendiri tadi punya 6, baru kita tulis 2, artinya masih sisa 4. Berarti 4 sebagai pasangan elektron bebas. Jadi ada 2 pasang elektron bebas di O yang sebelah kiri. Ada 2, 1, 2, 3, 4. Artinya ada 2 pasang. Kemudian kita lihat S-nya yang atom pusatnya, S untuk stabil juga menerima 2 elektron. Karena di ruas kiri dari O sebelah kiri, S di sini sudah mendapatkan 2 elektron. Sehingga untuk O yang di sebelah kanan tidak akan memberikan lagi 2 elektron karena S hanya menerima 2. Oke ya, berarti S masih sisa 4. Berarti O yang di sebelah kanan di sini tapi dia harus menerima 2 elektron juga. Berarti S-nya akan memberikan ke O, tapi S tidak akan menerima elektron lagi dari O sebelah kanan. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi 2 elektron ini hanya berasal dari S saja. O-nya tidak akan memberikan elektron. Sedangkan S sendiri tadi punya 6 elektron, baru kita tulis 4, 1, 2, 3, 4, sisa 2. Maka di S akan terdapat 1 pasangan elektron bebas. 1, 2, jadi ada 1 pasangan elektron bebas. Kemudian kita lanjutkan O yang di sebelah kanan. O tadi 6 menerima 2 elektron. Kita lihat, O dia sudah mendapatkan 2 elektron dari S, tapi dia tidak memberikan ke S karena S-nya sudah stabil. Berarti 6 elektron O yang di sebelah kanan semuanya sebagai pasangan elektron bebas. 1, 2, 3. Nah, apakah benar di sini untuk O, S sudah stabil? Bisa kita lihat ya, O sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 stabil, S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stabil, O sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah stabil. Nah, dari sini bisa kita lihat yang sebelah kiri. Karena ini ada 4 elektron, di mana O memberikan 2 elektron, S memberikan 2 elektron. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan kovalen biasa, karena masing-masing unsur memberikan elektron. Tapi karena dia memberikan 2 menjadi 4, maka inilah yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2. Kita lihat ya, berarti kovalen rangkap 2 karena terjadi pemberian elektron sebanyak 2. Nah, kita lihat yang di sebelah kanan, ada 2 elektron tapi digunakan S dan digunakan oleh O juga, tapi hanya berasal dari 1 unsur saja, yaitu berasal dari unsur S. Inilah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Bagaimana Sobat 100? Sudah tahu ya bedanya ikatan kovalen biasa dan ikatan kovalen koordinasi? Oke. Kalau Sobat 100 sudah mengerti, bisa kita gambarkan dengan rumus strukturnya. Ini rumus Lewisnya, bisa kita gambarkan rumus struktur atau rumus bangunnya seperti ini. Rumus struktur atau rumus bangunnya berarti ada O rangkap 2 dengan S, karena kita lihat O di sini ada rangkap 2 ya, S, kemudian S memberikan 2 elektron ke O, tapi O tidak memberikan ke S. Inilah koordinasi, maka diberi lambang tanda panah, panahnya ke O, berarti mengarah ke O karena memberikannya ke O, berarti anak panah ke O. Ini adalah penggambaran rumus struktur dari SO2. Bagaimana Sobat 100 untuk penjelasan ikatan kovalen koordinasi sudah paham ya? Oke, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar.